Kita terfokus kepada hal-hal yang bersifat tolol. Orang-orang ngasih donasi malah dikasih sampah, itu orang gila. Seorang sultan dengan harta yang melimpah tentu menjadi impian banyak orang. Pasalnya bukan hanya kehidupan yang serba ada dan tak terbatas, harta yang melimpah juga bisa meninggikan status kehidupan seseorang dan tentu bisa menjadi modal buat flexing-flexing alias pamer harta. Namun ternyata nggak semua orang kaya juga hobi pamer kekayaan loh guys. Nyatanya di negara plus 62 ini ada banyak crazy rich yang nggak pernah memamerkan hartanya dan stay simple. Kalian penasaran siapa saja mereka? Ini dia 8 miliarder Indonesia yang tak suka pamer harta. Yusuf Hamka. Yang pertama, mari kita mulai dari pengusaha muslim berdarah Tionghoa yang akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan media. Yap, dia adalah Yusuf Hamka, bos PT Citra Marga Nusapala Persada, perusahaan besar yang menjadi pemilik berbagai jalan tol di negeri ini. Saking kayanya nih guys, penghasilan Yusuf Hamka ditaksir bisa mencapai 5 miliar rupiah per harinya. Sedangkan gayanya tetap selalu sederhana tanpa pamer barang branded. Mulai dari potong rambut di tukang cukur pinggir jalan, lebih sering makan di warung pinggir jalan, tak pernah menggunakan barang mewah, bahkan ia mendirikan sebuah warung nasi kuning yang bisa dibeli dengan harga Rp3.000 saja. Gimana guys? The real crazy rich, no kecot, no debat kan? Grace Tahir. Next ada Grace Tahir yang merupakan anak dari bos Mayapada Group dan Lipo, Dato Sri Tahir. Sebagai salah satu orang paling kaya di Indonesia, bahkan dunia, ayah dari Grace Tahir diketahui memiliki kekayaan sebesar 4,5 miliar US dollar atau senilai 63 triliun rupiah. Wah, kalau gini mah bukan miliarder lagi ya guys, tapi udah triliuner. Namun privilege yang dimiliki oleh Grace Tahir ini tak lantas membuatnya pamer harta. Justru ia selalu tampil sangat sederhana dengan barang murah tanpa embel-embel brand terkenal luar negeri. Dan tentu saja budaya hidup sederhana ini adalah ajaran dari orang tuanya. Waduh, yang hobi pakai barang branded buat flexing pasti pada kesenggol nih. Michael Bambang Hartono. Selanjutnya ada Michael Bambang Hartono atau yang lebih akrab disapa Bambang Hartono. Salah satu OKB Indonesia bahkan dunia. Eits, tapi OKB kali ini bukan orang kaya baru ya guys, melainkan orang kaya banget. Pasalnya Sultan yang satu ini merupakan salah satu pewaris Jarum hingga menjadi pemegang saham terbesar BCA dengan kekayaan yang ditaksir menyentuh angka 37 miliar US dollar atau senilai 522,2 triliun rupiah. Wow! Namun meski termasuk dalam jajaran orang kaya banget, Bambang Hartono nggak pernah sungkan buat tampil sederhana. Bahkan dirinya beberapa kali terciduk makan di pinggir jalan dengan mengenakan baju kaos dan celana pendek. Padahal udah sultan dunia nih guys, namun tampilannya, wah. Martin B. Hartono. Next ada keponakan dari Bambang Hartono yang bernama Martin B. Hartono. Martin sendiri adalah anak Robert Budi Hartono, yang tak lain juga merupakan bos Jarum bersama dengan saudaranya Bambang Hartono. Meski sang ayah adalah orang terkaya nomor 1 di negeri ini, rupanya Martin tidak terpaku dengan privilege yang dimilikinya. Justru ia memilih mengembangkan bisnis baru di bidang teknologi dan mendirikan perusahaan dengan nama Global Venture Prima Digital, perusahaan yang telah banyak mengakuisisi perusahaan internet. Tidak hanya itu, Martin juga dikenal sebagai pria yang rendah hati, meski memiliki harta yang melimpah. Bahkan sosmednya hanya berisi foto panorama, arsitektur, gedung, kuliner, dan sangat sepi dari aksi flexing-flexing. Oh ya, dia juga bukan orang kaya yang haus publikasi, sehingga tak banyak artikel yang mewawancarainya secara eksklusif. Wah, yang kayak gini nih patut dicontoh. Talk less, do more. Tom Lee Wafa.
Nama Tom Liwafa tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan seantero jagat raya sejak aksinya mengurusi kasus kecelakaan mendiang Vanessa Angel dan suami. Nah, beranjak dari kejadian tersebut, rupanya sosok Tom Liwafa ini juga merupakan salah satu orang kaya plus 62 loh guys. Bukan main, ia dan istri diketahui memiliki gurita bisnis dengan 12 jenis usaha dari berbagai sektor termasuk bisnis fashion, makanan, kecantikan, dan penulis buku hingga YouTuber. Namun meski dipandang sebagai orang kaya, rupanya Tom Liwafa justru lebih sering tampil dengan sederhana. Bahkan ia tak segan-segan ngemper di jalan buat ngobrol dengan orang-orang sederhana. Dan of course, penampilannya pun biasa-biasa saja tanpa ada kesan pamer dan pansos. Widih, beda banget ya guys sama sultan lainnya. Ups! Selanjutnya ada Sultan Plus 62 yang sering dijuluki anak singkong. Yap, siapa lagi kalau bukan Hairul Tanjung, pendiri sekaligus pemilik City Corp. Dari bisnisnya ini ia kemudian memiliki bank, hypermarket, serta menjalankan stasiun TV yakni Transcorp. Dengan gurita bisnis yang dimilikinya ini, Hairul Tanjung diketahui memiliki harta sejumlah 5,5 miliar US dollar atau senilai 78 triliun rupiah. Namun kekayaannya ini tak lantas membuatnya hobi pamer kekayaan. Bayangin aja ya guys, koleksi mobil mewah yang dimilikinya bukannya terekspos karena ditaruh di feeds Instagram, melainkan karena aset tersebut muncul di LHKPN tahun 2014 miliknya yang memperlihatkan daftar mobil mewahnya dengan jumlah 15 miliar rupiah. Waduh, ini nih guys, menahan diri untuk tidak flexing, malah di-spill sama web laporan harta. Oni Hendro Adiaksono. Terakhir ada Oni Hendro Adiaksono atau yang dikenal dengan julukan Kaji Edan. Sepertinya juga banyak menarik perhatian publik akhir-akhir ini. Pasalnya, salah satu orang kaya plus 62 ini disebut-sebut sebagai Sultan Jagakarsa, sosok di balik kekayaan Juragan 99. Nah, seperti julukannya, Kaji Edan memang memiliki harta kekayaan yang melimpah yang diperoleh dari berbagai bisnis properti. Namun kerennya, kekayaan ini tidak sering dipamerkan di mana-mana. Justru Kaji Edan lebih dikenal sebagai sosok yang sederhana. Ia lebih memilih menggunakan kaos oblong, sarung, dan sandal jepit ketika melakukan perjalanan ke luar negeri dengan pesawat kelas bisnis. Tidak hanya itu, Kaji Edan juga tidak memiliki rekening pribadi loh. Semua rekeningnya justru atas nama sopir dan asistennya. Wah, sultan yang anti mainstream nih guys. Nah, selain yang Mimin sebutin tadi, ada lagi nggak nih Sultan Plus 62 yang anti flexing club? Kalau ada, sebutin di kolom komen ya. Thank you update lovers.